Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan Badiüzzaman Said Nursi dalam mempertahankan Islam di Turki. Sejak Turki dikuasai Mustafa Kemal Atatürk, Turki kehilangan jati diri Islam yang telah lama tertanam. Hal ini dikarenakan derasnya arus budaya Barat dan melemahnya nilai-nilai Islam. Terlebih, ketika Partai Republik Turki sepenuhnya mengambil alih kekuasaan, budaya Barat mempengaruhi pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk sehingga sistem dan kebijakan-kebijakan Islam yang ada di Turki perlahan dihapuskan. Ideologi liberal sekularisme yang diusung oleh Mustafa Kemal Atatürk ini kemudian mendapat perhatian dan dikawal perkembangannya oleh Badiüzzaman Said Nursi karena ia menilai melemahkan fungsi Islam dalam kenegaraan. Dari pengertian ini, Mufti Ali dalam bukunya Islam dan Sekularisme di Turki Modern, ia berpendapat bahwa ketika kedua ideologi itu diterapkan, maka yang berkewajiban mengatur segala aspek material dalam kehidupan rakyat adalah negara. Sementara aspek spiritual dianggap sebahagian dari agama. Di saat seperti ini, Badiüzzaman Said Nursi berusaha membendung dengan usaha-usaha yang dilakukannya. Meski berkali-kali dibungkam, seperti dipenjara, diasingkan, bahkan beberapa kali diracuni, Said Nursi tetap berkomitmen untuk tetap melestarikan Islam yang telah lama berkembang di Turki. Said Nursi melakukan 3 usaha strategis dalam membendung arus sekularisasi di Turki. Pertama, dalam bidang pendidikan, kedua dalam bidang kemasyarakatan, dan yang ketiga dalam bidang agama. Akan tetapi, semua usaha strategis yang dilakukan bermuara pada satu sumber yang terdapat dalam Risalah Nur yang ditulis, dijadikan pidato dan dijadikan surat-surat untuk masyarakat Turki. Risalah Nur merupakan karya universal yang isinya memuat pembahasan pokok utama, di antaranya tentang upaya memahami agama melalui ilmu modern serta memiliki dasar-dasar kepercayaan menurut pembahasannya yang sesuai dengan pemikiran modern. Yang kedua tentang eksistensi dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, kerasulan, takdir, dan keadilan dalam hidup yang meliputi pemenuhan kewajiban dan berakhlak luhur. Yang ketiga tentang hikmah wahyu dan pemikiran manusia tentang kefasihan Al-Quran dan ilmu pengetahuan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan beberapa jenis mukjizat lainnya. Yang keempat, menyajikan tentang hakikat, hikmah dan nilai mi'raj yang dialami Rasulullah. Yang kelima, menyuguhkan tentang aspek-aspek ketunggalan ilahi, manifestasi keesaan Allah pada alam semesta dan manusia, dan iman dalam hubungannya dengan kebahagiaan dan penderitaan. Dan yang keenam, pembahasan tentang hari kebangkitan dan akhirat. Risalah Nur tersebar di kalangan petani pedagang kecil, perajin dan rakyat jelata. Dengan latar belakang membentuk individu Muslim Turki yang kokoh pendirian, Risalah Nur banyak mendapat perhatian masyarakat. Usaha Said Nursi tidak sia-sia karena hingga saat ini halaqah yang didirikan telah menjadi gerakan Nurcu. Sejak dihapuskannya Undang-Undang Islam berupa penghapusan semua simbol-simbol Islam seperti dihapuskannya tulisan Arab dan diwajibkannya menggunakan tulisan-tulisan Latin secara keseluruhan. Semua tulisan dan bacaan-bacaan Arab dilarang. Al-Quran semula bernaskah Arab diganti dengan tulisan Latin Turki. Said Nursi melawan kebijakan ini dengan cara menyebarkan Risalah Nur. Dalam keadaan ini, Risalah Nur berperan penting dalam menjaga naskah Al-Quran dan huruf Arab tidak hilang dari peradaban Turki. Selain itu, Risalah Nur juga berperan dalam menjaga kelangsungan tarekat yang pernah dihapus
oleh pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1925. Bersama dengan amalan Hizbun Nur dan Wirid Jaushan Al-Kabir, Rissalah Nur menggantikan peran penting kegiatan tarekat yang biasa dilakukan di Zawiyah tarekat. Rissalah Nur mengajak umat Muslim agar senantiasa melakukan zikir sekaligus tafakkur dan menggunakan akal sihat serta hati yang nurani. Sesuai dengan isi kandungan Al-Quran dan hadis, Rissalah Nur juga berperan dalam menjelaskan hakikat iman untuk meningkatkan kesadaran umat beragama. Dalam menjelaskan kandungan Rissalah Nur, Syed Nursi secara jelas melawan budaya barat dengan tidak membenarkan doktrin filsafat materialistik dan naturalistik. Syed Nursi dalam penjelasannya lebih memilih dan mengedepankan metode tafakkur yang menekankan penggunaan majas dan perbandingan untuk menjelaskan suatu problem. Dengan berbagai cara, Syed Nursi berupaya mendorong masyarakat agar sadar adanya Tuhan semesta alam, serta membuang segala keraguan yang membelenggu yang dapat menjauhkan masyarakat Turki dari nilai Islam yang berusaha dilenyapkan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Sebagaimana yang dikatakannya, ketika banyak orang memandang dan menganggap Syed Nursi sebagai syekh dan sufi besar Turki, Syed Nursi berkata, "Aku bukanlah syekh tarekat dan saat ini bukan waktunya untuk mengikuti tata cara seperti yang diajarkan para syekh tarekat sufi. Saat ini tidak lain waktunya untuk menegakkan iman." Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.